Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan dan sukacita surgawi selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Tapi saya akan membacakan dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 saja saat ini. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Amin. Tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah membangun kepedulian. Kepedulian adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Kepedulian itu adalah sesuatu yang membuat seseorang itu merasa mudah untuk bergerak. Kepedulian merupakan kesanggupan bereaksi terhadap satu keadaan tertentu. Ada satu film yang berjudul Schindler's List. Ini berisikan tentang seorang pengusaha asal Jerman yang membuka pabrik di Polandia. Dan pada saat itu Hitler sedang gencar-gencarnya untuk membunuh orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Tetapi pada waktu yang bersamaan pula Oskar Schindler, dia menyembunyikan ada sampai 1.100 pekerjanya yang adalah orang-orang Yahudi. Dia menyembunyikan orang-orang Yahudi sehingga mereka dapat diselamatkan. Padahal itu adalah satu resiko yang besar. Dan di dalam film ini menceritakan bentuk kepedulian seorang Schindler di dalam kehidupannya menyelamatkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Pada saat ini kita melihat ada banyak orang selalu berusaha untuk mengatakan, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa." Hanya untuk sekedar melepaskan tanggung jawab, melepaskan diri dari kepedulian yang sebenarnya harus dia lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat di dalam firman Tuhan di sini menceritakan juga bagaimana Kristus mengasihi orang-orang yang datang kepadanya. Bagaimana Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang yang rindu mendengarkan firman-Nya. Ketika kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan ayat 13 sampai 21, sebenarnya di sini bercerita tentang kelanjutan setelah Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain tahu Yohanes Pembaptis sudah dibunuh. Mereka mau mengasingkan diri, mereka mau menenangkan diri. Tetapi pada waktu itu orang banyak ternyata tahu dan mereka mengejar Tuhan Yesus dan mereka mengikutinya dan menemukannya. Tetapi ketika mereka sudah menemukan Tuhan Yesus, orang-orang banyak ini menemukan Tuhan Yesus sudah mengatakan, "Kamu pergi saja, aku sedang capek. Kamu pergi saja, aku sedang mau menyendiri." Apa yang kita lihat di dalam ayat yang ke-14, dia mengatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan bahkan lebih lanjut lagi, dia mau mengatakan kepada murid-muridnya, kita harus mempersiapkan apa yang mereka perlukan. Tetapi sayangnya, para murid Tuhan Yesus yang lain mengatakan, "Guru, biarkan saja mereka pulang. Suruhlah mereka pulang." Ini yang kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Agar mereka mencari makanannya sendiri. Mereka takut ya. Mereka takut. Kalau mau menyediakan makanan, berarti mereka harus butuh uang yang banyak. Kalau mereka mau menyediakan makanan, dari mana mendapatkan makanan dalam jumlah yang besar? 5.000 orang lebih, 5.000 nasi bungkus dalam waktu yang singkat. Tetapi apa yang kita lihat di dalam ayat yang ke-16,
Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, beri mereka makan. Beri mereka makan. Tuhan Yesus peduli akan kehidupan jasmani orang-orang yang mengikuti Dia pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, membangun kepedulian. Ini menjadi tema renungan kita pada saat ini. Kenapa kita harus membangun kepedulian di dalam kehidupan ini? Di saat ini, ketika kita dalam masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19, banyak orang tidak lagi peduli kepada sesamanya. Orang hanya peduli kepada dirinya sendiri saja. Banyak orang tidak lagi sempat untuk memperhatikan keadaan orang lain, dengan alasan keadaanku saja tidak bisa ku penuhi. Dan kalau kita melihat juga Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah ancaman yang terbesar sebenarnya daripada COVID-19 yang kita sedang gumuli bersama pada saat ini. Ketika tidak ada kepedulian, maka ini akan membuat keadaan dunia ini akan menjadi lebih hancur lagi. Tetapi saat ini kita diajak, mari membangun kepedulian. Kenapa kita harus membangun kepedulian? Karena karena Yesus adalah Allah yang peduli. Ini yang kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Dan kita diingatkan, gereja ada bukan untuk diri sendiri saja. Orang Kristen ada juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan melalui firman Tuhan di sini kita akan melihat nantinya bahwa kepedulian ini ternyata adalah awal ataupun bagian dari mujizat yang akan kita dapati ataupun kita terima nantinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika kepedulian merupakan awal dari mujizat, maka berarti kepedulian ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki dan kita praktekkan di dalam kehidupan setiap hari. Firman Tuhan pada saat ini kita mau diingatkan membangun kepedulian. Bagaimana membangun kepedulian? Yang pertama yang mau kita lihat di sini adalah kita akan memiliki kepedulian jika kita memiliki belas kasihan. Ini yang kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan di sini, ayat yang ke-14 dikatakan, maka tergeraklah hatinya. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan di sini ini bukan sekedar belas kasihan seperti rasa kasihan-kasihan yang biasa-biasa, tidak. Belas kasihan di sini adalah kesadaran mendalam dan simpati terhadap orang yang menderita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada kesadaran yang mendalam dan simpati terhadap orang yang menderita. Kalau kita melihat belas kasihan, tidak terlepas dari yang namanya kasih, tidak terlepas dari yang namanya mengasihi. Ketika kita melihat di dalam kehidupan ini, sebenarnya tidak akan ada kehidupan jika tidak ada kasih. Jika tidak ada kasih, maka tidak akan ada kehidupan yang lebih baik lagi. Kita bisa lihat, tidak akan ada manusia yang bisa bertahan hidup kalau seandainya orang tua tidak mengasihi anak-anaknya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita diingatkan, mari kalau kita mau menjadi orang yang peduli, bangkitkan belas kasihan dalam kehidupan kita ini. Miliki dan pelihara kasih Tuhan agar senantiasa ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hal yang kedua yang mau kita lihat di dalam firman Tuhan di sini, bagaimana agar kita bisa membangun kepedulian. Kepedulian akan bisa kita lakukan, kita miliki di dalam kehidupan ini kalau kita memiliki keberanian untuk berbagi. Di dalam peristiwa Yesus yang memberi makan 5.000 orang lebih, kita melihat ternyata mujizat ini terjadi tidak terlepas dari adanya seorang anak kecil yang mau berbagi dari apa yang dia miliki, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini kita bisa lihat dalam Yohanes 6 ayat yang ke-9. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, ada banyak orang tidak berani berbagi di dalam kehidupan ini. Kenapa tidak berani berbagi? Alasannya sederhana.
karena dia takut dia akan mengalami kekurangan. Secara logika, hal ini sering dibenarkan oleh banyak orang. Tetapi ketika kita belajar di dalam firman Tuhan di sini, ketika anak ini membagikan apa yang dia miliki, apakah dia kekurangan? Tidak. Dia justru bisa makan kenyang dan dia juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bagaimana agar kita bisa berani berbagi? Di sini diperlukan agar kita juga berani untuk mempercayai matematika Allah. Matematika Allah dengan matematika manusia itu ternyata berbeda, Bapak Ibu. Kalau matematika manusia, matematika dunia, setiap bilangan yang dikurang pasti nilainya akan semakin kecil dan semakin habis. Setiap angka yang dibagi, setiap bilangan yang dibagi, pasti juga akan mengalami yang namanya penurunan nilai dan semakin habis. Matematika dunia mengatakan segala sesuatu yang ditambah-tambahkan, maka jumlahnya akan bertambah banyak. Tetapi ternyata di dalam matematika Allah hal ini bisa tidak terjadi. Ada sesuatu yang unik yang bisa kita lihat. Sama halnya dalam pembacaan firman Tuhan di sini dalam kisah Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang lebih. Secara logika, 5 roti 2 ekor ikan dibagikan kepada 5.000 orang lebih. Kalau saya membayangkan secuil kecil pun ini tidak akan bisa dapat. Tetapi pada kenyataannya 5 roti tambah 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang lebih. Hasilnya ada berlebih 12 bakul ditambah 5.000 orang lebih menjadi kenyang. Jadi hukum matematika dunia tidak berlaku di sini. Kemudian kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16, ini bercerita tentang seorang janda ketika dia diminta oleh Nabi Elia untuk membuatkan roti baginya. Janda ini mengatakan, "Tuan, di rumah kami memang ada sedikit tepung dan sedikit minyak. Tapi kalau ku buat itu, habis itu, maka kami tidak punya apa-apa lagi dan kami tinggal menunggu mati." Tetapi Nabi Elia mengatakan, "Kerjakan, lakukan." Ini adalah tantangan yang berat bagi si ibu janda tadi. Tetapi ketika ibu janda ini melakukan apa yang dimintakan oleh sang Nabi, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Minyak dan tepung yang terus dikurangi, yang terus diambil, tetapi tidak pernah habis. Bahkan ini bisa bertahan sampai musim kemarau panjang pada waktu itu bisa berlalu. Tetapi berbeda kasusnya di dalam Hagai 1 ayat yang ke-6. Ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan, mereka sibuk membenahi rumahnya sendiri, mereka sibuk membenahi keperluan keluarga sendiri. Akhirnya rumah Tuhan mereka tinggalkan, pembangunan rumah Tuhan tidak mereka perhatikan. Hagai mengatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu dalam Hagai 1 ayat 6, "Kamu ibarat orang yang mencari, yang mengumpulkan uang ke tempat penyimpanan yang bocor. Kamu makan tetapi tidak pernah menjadi kenyang. Kamu berpakaian tetapi kamu tidak pernah menjadi hangat." Artinya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat ya, matematika Allah dengan matematika manusia itu ternyata berbeda. Hal ini hendaknya membuat kita berani untuk berbagi di dalam kehidupan ini. Seringkali kita tidak berani berbagi karena kita memakai prinsip memandang cermin. Bagaimana orang yang memandang cermin? Orang yang memandang cermin, dia akan melihat wajahnya sendiri. Dia akan melihat dirinya sendiri. Siapa dia? Yaitu orang yang lemah, orang yang memiliki keterbatasan, orang yang memiliki kelemahan. Berbeda halnya dengan orang yang memandang kaca jendela. Ketika kita memandang jendela, maka yang kita lihat bukan ruangan yang ada di sekitar kita. Yang bisa kita lihat adalah jauh di luar sana ternyata ada alam yang sangat luas.
yang sangat indah, yang tak terjangkau kita, lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, untuk kita berani berbagi, mari kita juga untuk menjadi orang yang berani seperti menatap keluar berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak. Mari kita pandang itu semua. Jangan kita hanya memandang kekurangan kita, jangan kita memandang hanya kelemahan yang ada pada kita, tapi pandanglah luasnya kasih Allah, luasnya cinta Allah di dalam kehidupan umat manusia ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga yang mau kita renungkan dari firman Tuhan di sini adalah bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang memiliki kepedulian. Kita harus mau dipakai oleh Tuhan. Kita harus mau diatur oleh Tuhan. Di dalam ayat 16 sampai 19 diperlihatkan bagaimana mujizat terjadi ketika ada orang banyak yang mau diatur. Di dalam pembacaan firman Tuhan di sini juga diingatkan, mujizat ini terjadi ketika ada para murid yang mau taat. Ketika ada seorang anak yang mau memberikan yang ada padanya. Jadi ketika para murid diperintahkan untuk mengumpulkan kelebihan daripada makanan tadi ya, sebenarnya para murid bisa berkata, "Guru, yang benar aja, 5 roti tambah 2 ekor ikan, kita bagi-bagi sama 5.000 orang. Sekarang kau suruh kami untuk mengumpulkan sisanya. Yang benar aja, Guru." Tetapi apa yang kita lihat, para murid ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dan di dalam ketaatan inilah maka kita juga dapat melihat ternyata Allah kita luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mujizat Allah, mujizat Kristus sering terjadi dengan adanya juga keikutsertaan manusia di dalamnya. Oleh karena itu saat ini ada banyak orang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tunjukkan mujizat-Mu, ubah keadaan kami ya Bapa. Jauhkan COVID-19 ini, pulihkan orang-orang yang kesusahan akibat COVID-19 ini." Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sudah mau menjadi orang yang ikut ambil bagian di dalam mewujud nyatakan perubahan yang kita harapkan pada saat ini? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan juga, apakah kita memang sudah benar-benar mau diatur oleh Tuhan? Ada perkataan seperti ini, "If you need a miracle, be a miracle." Kalau engkau memerlukan keajaiban, kalau engkau memerlukan mujizat, jadilah mujizat itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada dasarnya kita ini adalah bagian dari mujizat yang kita harapkan kepada Tuhan. Pada dasarnya kita ini adalah bagian dari mujizat itu sendiri. Ketika kita berada di tangan Kristus, sama halnya juga seperti 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini tidak ada apa-apanya. Ini adalah sesuatu yang sangat terbatas. Tetapi di tangan Tuhan Yesus, maka ini bisa menjadi tidak terbatas. Ada banyak orang saat ini berkata, "Tuhan, apa yang aku miliki? Tuhan, aku tidak mempunyai apa-apa. Tuhan, aku hidup dalam keterbatasan. Bagaimana aku bisa berbagi? Bagaimana aku bisa peduli kepada orang lain?" Tetapi saat ini Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, jangan kita meremehkan hidup kita. Meskipun hidup kita saat ini kecil, kita memiliki kemampuan yang terbatas, mari kita mau untuk berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, disitulah kita akan bisa menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kepedulian tidak akan ada yang sia-sia. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, jeripaya kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semua kepedulian yang kita lakukan ini pada dasarnya akan menghasilkan motivasi yang bisa membuat orang lain juga ikut membuat kebaikan. Jadi dengan kata lain, ya, mari kita juga menjadi orang-orang yang bisa menjadi seseorang yang menjadi motivasi bagi orang lain juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Kalau kita mau merindukan ada perubahan, hadirlah kita sebagai pembawa perubahan itu sendiri. Pada saat ini
Bangsa kita sedang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Biarlah kita juga ikut ambil bagian di dalamnya. Ketika pemerintah mengatakan, ya kita harus membatasi pertemuan-pertemuan, mari kita bisa melakukannya. Apabila pertemuan itu tidak begitu penting, ya tidak usah kita keluar rumah. Ketika aparat keamanan mengingatkan kita untuk tidak berkerumun, mari kita menghargai mereka. Ketika para medis, para dokter, perawat sedang berjuang keras saat ini, mari kita juga dukung mereka dengan doa-doa kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang hanya bisa bertanya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan kapan ini terjadi? Kapan ini akan berakhir? Tetapi tidak ada di antara kita. Tetapi ada banyak orang yang tidak mau ikut serta ambil bagian di dalamnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang yang bernama Elie Wiesel. Dia ini adalah seorang novelis, seorang penulis. Dia berkata seperti ini, lawan dari kasih bukanlah kebencian, tetapi ketidakpedulian. Lawan dari seni atau keindahan bukanlah kejelekan, tetapi ketidakpedulian. Lawan dari iman bukanlah ajaran sesat, tetapi ketidakpedulian. Lawan dari hidup bukanlah kematian, tetapi ketidakpedulian. Dia menggambarkan ketidakpedulian adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan sangat parah sekali. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kita menunjukkan kepedulian kita. Kita menunjukkan tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita menginginkan perubahan. Jadilah orang-orang yang mau menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kita masing-masing. Baik dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja, dalam masyarakat, dan dalam negara kita ini. Tuhan memberkati kita dan mari kita membangun kepedulian setiap hari. Amin.